berkelahi dengan wasit lagi. Dirugikan. Kalau sekarang ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir. Bukan mental head ya, mental pemain harus diutamakan, itulah sejak awal. Terbukti curang di SEA Games 2025 seluruh Asia Tenggara sepakat 160 emas Thailand diselidiki. Indonesia langsung geser tuan rumah jadi juara umum. Namun edisi kali ini justru berubah menjadi panggung kontroversi terbesar dalam sejarah SEA Games modern. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Kita memang sudah bukan di eranya lagi tebak-tebakan. Ini bukan cerita asumsi liar tanpa dasar. Ini era sport science, era persiapan matang, era data dan transparansi. Justru karena itulah apa yang terjadi di SEA Games 2025 terasa begitu janggal sejak awal. Ketika semua negara datang dengan perencanaan terukur dan target realistis, tiba-tiba satu negara melesat dengan kecepatan yang sulit dicerna akal sehat. SEA Games 2025 yang digelar di Thailand sejatinya diharapkan menjadi panggung persahabatan Asia Tenggara. Ajang 2 tahunan ini selalu membawa semangat kebersamaan, persaingan sehat, dan kebanggaan regional. Namun sejak hari-hari awal pertandingan, aura itu perlahan memudar, digantikan rasa heran, curiga, dan bisik-bisik yang terus membesar di balik arena. Papan klasemen menjadi pemicu pertama kegelisahan. Thailand sebagai tuan rumah melaju sendirian, jauh meninggalkan negara lain. Bukan unggul wajar, melainkan menciptakan jarak yang terasa tak manusiawi. Saat negara pesaing masih berjuang menjaga konsistensi, Thailand sudah seperti berlari di lintasan yang berbeda. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah emas Thailand membengkak drastis. Bukan hanya banyak, tapi terlalu banyak. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apakah lonjakan prestasi ini benar-benar hasil pembinaan, atau ada faktor lain yang bekerja diam-diam di balik layar? Indonesia, yang datang dengan persiapan panjang dan target rasional, justru terlihat seperti kehabisan ruang. Atlet tampil maksimal, mencetak rekor pribadi, namun hasil akhir sering tak sejalan dengan performa di lapangan. Keganjilan demi keganjilan mulai terasa, terutama di cabang-cabang dengan penilaian subjektif. Seiring berjalannya kompetisi, dominasi Thailand semakin sulit ditutup-tutupi. Jurang medali melebar, ketegangan antar ofisial meningkat, dan diskusi di ruang tertutup mulai menghangat. Banyak yang tidak lagi berbicara soal kalah atau menang, melainkan soal keadilan. Cerita dari arena pertandingan mulai beredar luas. Keputusan wasit yang berubah mendadak, skor yang berbalik di detik akhir, hingga penalti aneh yang muncul tanpa penjelasan masuk akal. Atlet-atlet dari berbagai negara mengalami hal serupa, namun suara paling keras datang dari kubu Indonesia. Salah satu momen paling menyayat terjadi di cabang kickboxing. Atlet Indonesia tampil dominan, mengontrol pertandingan, dan unggul secara teknik. Namun ketika pengumuman hasil dibacakan, kemenangan justru jatuh ke tangan lawan. Arena mendadak hening, pelatih terpaku, dan atlet hanya bisa menunduk. Rekaman pertandingan menyebar luas di media sosial. Bukan hanya netizen Indonesia yang bereaksi, tetapi juga penonton dari negara lain. Banyak yang mempertanyakan objektivitas juri dan meminta penjelasan resmi. Namun yang datang bukan klarifikasi, melainkan tekanan. Ketegangan memuncak ketika manajer tim kickboxing Indonesia, Rosi Nurasjati, tiba-tiba diamankan aparat keamanan. Ia dikawal keluar arena dan dipulangkan dari Thailand dengan pengawalan bersenjata. Sebuah perlakuan yang terasa berlebihan dan mengundang tanda tanya besar. Tidak ada penjelasan terbuka. Tidak ada pernyataan resmi yang transparan. Yang ada hanya kabar bahwa seorang ofisial Indonesia dianggap melanggar, tanpa detail yang jelas. Bagi banyak pihak, ini bukan lagi soal pertandingan, melainkan soal pembungkaman. Insiden ini menjadi simbol. Simbol bahwa suara protes tidak diberi ruang. Simbol bahwa mempertanyakan keadilan bisa berujung pada konsekuensi ekstrim. Sejak saat itu, rasa takut dan tekanan psikologis menyelimuti ofisial dan atlet, bukan hanya kickboxing. Di cabang lain, cerita serupa bermunculan. Penjadwalan yang merugikan, waktu pemulihan yang tak adil, hingga diskualifikasi tanpa alasan kuat. Polanya terasa berulang, dan selalu menguntungkan tuan rumah. Thailand memaksimalkan statusnya sebagai penyelenggara. Cabang-cabang yang menjadi kekuatan tradisional dimasukkan dalam jumlah besar. Nomor pertandingan diperbanyak, dan peluang emas terbuka lebar. Dalam cabang-cabang dengan penilaian subjektif, tuan rumah tampil dominan tanpa perlawanan berarti. Sebaliknya, di cabang dengan pengukuran objektif, dominasi itu tak lagi terlihat absolut. Ini semakin menguatkan kecurigaan bahwa sistem, bukan semata atlet, memainkan peran besar dalam distribusi medali. Bagi pengamat lama SEA Games, pola ini sebenarnya bukan hal baru.
Sejarah mencatat tuan rumah hampir selalu berjaya. Namun kali ini skalanya terasa berbeda. Terlalu besar, terlalu rapi, dan terlalu konsisten untuk sekadar disebut kebetulan. Diskusi antar delegasi mulai intens. Beberapa negara Asia Tenggara disebut menyuarakan keberatan secara internal. Ada dorongan agar perolehan medali Thailand diselidiki secara independen demi menjaga kredibilitas ajang. Isu investigasi pun mencuat ke publik. Angka perolehan emas Thailand menjadi sorotan utama. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan apakah semua diraih dengan cara yang adil. Bahkan wacana peninjauan ulang klasemen mulai dibicarakan. Indonesia berada di posisi sulit. Di satu sisi ingin menjaga stabilitas dan hubungan regional. Di sisi lain, rasa keadilan atlet yang tercederai tak bisa diabaikan. Pilihan untuk bersuara atau diam sama-sama memiliki konsekuensi. Atlet Indonesia pulang dengan perasaan campur aduk. Mereka bangga dengan perjuangan sendiri, namun menyimpan luka karena hasil yang tak mencerminkan kerja keras. Kekalahan bisa diterima, tapi ketidakadilan meninggalkan bekas yang lebih dalam. Di dalam negeri, reaksi publik meledak. Media sosial dipenuhi kritik dan sindiran. Banyak yang merasa SEA Games kehilangan maknanya. Ajang ini seharusnya menjadi pesta olahraga, bukan panggung politik tuan rumah. Kepercayaan publik terhadap SEA Games pun dipertaruhkan. Jika kontroversi sebesar ini berlalu tanpa evaluasi serius, maka skeptisisme akan semakin mengakar. Setiap kemenangan tuan rumah di masa depan akan selalu diselimuti kecurigaan. Olahraga sejatinya adalah tentang kejujuran dan rasa hormat. Tanpa itu, medali hanyalah logam tanpa makna. Prestasi sejati lahir dari persaingan adil, bukan dari sistem yang berat sebelah. SEA Games kini berada di persimpangan jalan. Entah menjadi ajang yang berani berbenah dan menjaga integritas, atau perlahan kehilangan legitimasi di mata atlet dan publik. Di balik gemerlap perolehan emas, ada harga mahal yang mungkin harus dibayar. Harga berupa hilangnya kepercayaan, rusaknya semangat persaudaraan, dan tercorengnya martabat olahraga Asia Tenggara. Pertanyaan besar itu kini menggantung tanpa jawaban. Apakah semua ini murni prestasi, atau ada cerita lain yang sengaja disembunyikan? Jika SEA Games tidak berani bercermin dari apa yang terjadi di Thailand, maka publik mungkin tak lagi menunggu pertandingan untuk tahu hasil akhirnya. Karena juara seolah sudah ditentukan, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan.